Oke teman-teman, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas cara membuka potensi lahan pertanian kita dengan memahami hal yang paling dasar. Tapi sering banget kita lupakan, tanah itu sendiri. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pernah nggak sih Anda ragu seberapa banyak pupuk yang harus dikasih? Selama ini mungkin kita cuma main tebak-tebakan kan, yang akhirnya ya biayanya jadi boros dan hasilnya nggak pasti. Gimana kalau ada cara untuk tahu jawaban pastinya? Buat banyak petani, menjaga kesuburan tanah itu emang rasanya kayak mecahin teka-teki yang rumit, bener kan? Setiap musim tanam jadi ajang coba-coba, berharap ramuan pupuk kali ini adalah yang paling pas. Nah, ini dia inti masalahnya. Kalau kita memupuk cuma berdasarkan kebiasaan atau perkiraan, itu sama aja kayak buang-buang uang. Tapi sebaliknya, kalau keputusan kita didasarkan pada data yang akurat, hasilnya jelas, keuntungan dan panen yang jauh lebih bisa kita prediksi. Lantas, gimana caranya kita bisa dapat data itu? Jawabannya sebenarnya sederhana dan sangat ilmiah. Lewat uji tanah. Inilah cara kita mengubah teka-teki tadi jadi sebuah rencana yang solid dan jelas. Jadi, apa sih sebenarnya uji tanah itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah proses analisis untuk mengintip kandungan nutrisi di dalam tanah Anda. Dengan tahu informasinya, kita bisa kasih makanan yang pas buat tanaman, nggak kurang, nggak lebih. Biar gampang, kita pakai analogi ini. Uji tanah itu bukan sesuatu yang ribet kok. Anggap aja ini kayak medical check-up rutin buat tanah kita. Tujuannya cuma satu, memastikan pasien kita ini, yaitu si tanah, dalam kondisi paling prima untuk menghasilkan panen terbaik. Oke, sekarang kita bedah prosesnya ya. Kita mulai dari langkah pertama yang jadi penentu segalanya. Langkah yang paling menentukan keberhasilan seluruh proses ini adalah pengambilan sampel tanah. Saya ulangi sekali lagi ya, ini adalah tahap yang paling krusial. Kenapa? Karena logikanya sederhana. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau sampel yang kita ambil jelek atau nggak mewakili kondisi lahan kita, ya analisisnya pasti salah. Kalau analisisnya salah, ujung-ujungnya rekomendasi pupuknya juga pasti ngaco. Semuanya berawal dari sini. Biar sampelnya bagus, ada 4 langkah sederhana tapi penting banget. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, pilih waktu yang pas. Kedua, ambil sampelnya pakai pola zigzag. Ketiga, perhatikan kedalamannya. Dan terakhir, campurkan semua jadi satu sampel utuh yang kita sebut komposit. Jadi kapan waktu terbaiknya? Idealnya sih sebelum musim tanam dimulai atau bisa juga setelah panen. Tapi poin yang paling penting dan nggak bisa ditawar, lakukan pengambilan sampel sebelum Anda menebar pupuk apapun. Tujuannya, biar kita dapat gambaran murni kondisi asli tanah kita. Nah, untuk satu petak lahan yang seragam, jangan cuma ambil dari satu titik ya. Anda perlu ambil sampel setidaknya dari 10-15 titik yang berbeda. Kenapa? Biar sampel akhirnya nanti benar-benar mewakili kondisi seluruh area itu. Terus seberapa dalam kita harus mengambilnya? Cukup fokus di 20 cm pertama dari permukaan. Lapisan ini biasa kita sebut topsoil atau lapisan olah. Untuk sebagian besar tanaman pangan, disinilah akar-akar mereka paling aktif menyerap nutrisi. Jadi informasi dari lapisan inilah yang paling kita butuhkan. Oke, sampel tanah sudah ada di tangan. Langkah selanjutnya adalah mengubah gumpalan tanah ini menjadi angka-angka yang bisa kita baca dan pahami. Nah, disinilah laboratorium mulai berperan. Jadi di lab itu sampel Anda akan melewati beberapa tahap persiapan. Pertama, dibersihin dulu dari kotoran, kayak sisa akar atau kerikil. Lalu dikeringkan. Nah, ini penting banget. Pengeringannya itu cuma diangin-anginkan ya, bukan dijemur di bawah matahari terik, supaya sifat kimianya nggak berubah. Kalau sudah kering, baru sampelnya dihaluskan dan diayak, biar siap dianalisis. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa hal yang dicek oleh lab. Dari sisi kimia, ada pH atau tingkat keasaman, terus ada juga unsur hara utama seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Dari sisi fisika, kita bisa tahu tekstur tanahnya. Bahkan dari sisi biologi, kita bisa tahu kandungan bahan organiknya. Lengkap banget kan? Jadi kita bisa dapat gambaran utuh soal kesehatan tanah kita. Dan inilah bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah dapat semua angka dari laboratorium, gimana caranya kita mengubah data-data ini menjadi sebuah tindakan nyata yang bisa kita lakukan di lahan kita? Laboratorium itu akan memberikan hasil dalam bentuk angka. Misalnya, kadar fosfor atau P-nya 5 ppm. Angka ini kemudian diterjemahkan jadi status yang gampang banget kita pahami, misalnya statusnya rendah, sedang, atau tinggi. Nah, ini yang membuat data teknis tadi jadi lebih aplikatif. Berdasarkan status rendah, sedang, atau tinggi tadi, barulah para ahli bisa menyusun resep pemupukan yang spesifik.
Resep ini bukan cuma disesuaikan dengan kondisi tanah Anda, tapi juga dengan jenis tanaman yang rencananya akan Anda tanam. Jadi benar-benar personal. Dan inilah hasil akhirnya. Bukan lagi tebakan, tapi sebuah rekomendasi yang super jelas, terukur, dan bisa langsung kita terapkan di lapangan. Anda jadi tahu persis pupuk apa yang harus diberikan dan berapa banyak dosisnya. Efisien banget kan? Nah, buat Anda yang ada di Indonesia dan bertanya-tanya di mana bisa melakukan uji tanah ini, layanan profesional ini bisa didapatkan di lembaga-lembaga resmi seperti Balai Pengujian Standar Instrumen atau BPSI, dan juga di laboratorium milik Dinas Pertanian di daerah Anda. Jadi, pada akhirnya, uji tanah ini benar-benar mengubah cara kita berpikir. Kita nggak lagi sekedar memaksakan kehendak kita pada lahan. Sebaliknya, kita mulai belajar mendengarkan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanah kita. Inilah pergeseran mendasar menuju pertanian yang lebih cerdas, lebih efisien, dan tentunya lebih berkelanjutan.